Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, santriwan, santriwati, murid-murid kami yang kami cintai, alhamdulillah kita kembali diberikan Allah kesempatan untuk bermuajahah di majelis yang penuh barokah ini, insyaallah dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu, majelis yang dihadiri oleh malaikat yang turun kepadanya rahmat, diberikan Allah Subhanahu wa taala berbagai kemudahan dan juga keberkahan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah fi sabilillah. Salawat dan salam semoga selalu mengalir untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya serta kita harapkan syafaatnya. Yang ketiga, mewakili Takmir Masjid Al-Firdaus, juga Pondok Pesantren Modern Al-Fatih Klaten yang saat ini ada sedikit ketidaknyamanan karena pembangunan dan pelebaran masjid. Ada ini sebelah kanan ini lampunya mati, di bawah juga belum rapi ya. Ibu-ibu mungkin merasa kurang nyaman dengan kondisi tersebut. Ya, mudah-mudahan dalam beberapa hari ini nanti bisa rapi kembali sebelum Ramadan, nanti bisa kita pakai. Dan ke depan insyaallah kajiannya nanti full di lantai bawah. Mudah-mudahan cukup nanti ya insyaallah. Kemudian juga tidak bosan untuk mengingatkan pada jemaah, insyaallah agenda Ramadan Pondok Pesantren Modern Al-Fatih nanti ada ngaji posonan ba'da asar sampai berbuka. Dipersilakan untuk menghubungi kontak person yang ada untuk penyediaan kitab dan juga menu iftar ya, berbuka puasa. Bagi jamaah yang berkenan hadir dipersilakan untuk hadir. Dibuka untuk umum, ikhwan dan akhwat ya, dipersilakan. Kemudian juga yang ingin mungkin menyediakan menu iftar, baik itu takjil maupun menu makan besarnya, nanti bisa menghubungi Pondok Pesantren Modern Al-Fatih, dipersilakan, atau nanti tanya di grup AMC ya. Baik, mari kita mulai kajian kita dengan baca lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan mentadabburi kembali ayat-ayat puasa Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Mudah-mudahan sebelum Isya nanti selesai. Satu lagi ada malam ini malam terakhir Syekh Dau di Pondok Pesantren Modern Al-Fatih. Selama 2 pekan beliau daurah dengan anak-anak diklat bahasa Arab dengan santri, dan malam ini beliau persiapan untuk pulang. Seyukianya ngisi pada maghrib ini, tapi karena persiapan-persiapan yang beliau lakukan tentu perlu waktu, dan tadi ngajar sampai maghrib sehingga tidak memungkinkan untuk muajahah ya, bertatap muka dengan jamaah seperti tahun lalu. Kita mudah-mudahan bisa bertemu kembali nanti di semester depan di kesempatan yang lebih baik dan bisa ngisi jamaah semua nanti insyaallah. Mewakili beliau tentu kita menyampaikan kalimat wada ya, perpisahan dengan jamaah.
Untuk warga sekitar, terima kasih Matur Nuwun sangat sudah menerima beliau dengan baik, dan beliau sangat terkesan dengan keramahan, kehangatan warga sekitar. Ya, dan mohon kalau ada yang kurang nyaman atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sudah dibuka semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يا أيها الذين آمنوا wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian as-siyamu puasa kama kutiba sebagaimana puasa itu telah diwajibkan alal ladina min qablikum atas umat sebelum kalian la'allakum tattaqun mudah-mudahan kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat beberapa hari yang terbilang, yang bisa dihitung atau yang terhitung. Faman kana minkum maridan, faman maka barang siapa kana minkum di antara kalian maridan dalam kondisi sakit, aw ala safarin atau sedang menempuh perjalanan jauh, fa'iddatun min ayyamin ukhar, itu ada kalimat yang dibuang, lalu dia tidak bisa puasa atau dia tidak berpuasa. Kalimatnya gitu. Jadi kalau diterjemahkan harfiah itu nanti bingung. Barang siapa di antara kalian sakit atau menempuh perjalanan, maka beberapa hari di hari-hari yang lain. Bingung. Ada kalimat mahdhufah, kalimat yang dibuang. Lalu dia tidak bisa berpuasa atau dia tidak berpuasa. Maka dia wajib mengganti puasa yang ditinggalkan itu di hari-hari yang lain, di luar Ramadan maksudnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini juga kalimat yang membingungkan kalau diterjemahkan biasa. Dan atas orang yang tidak mampu, padahal kalau secara harfiah yutiqunahu itu mampu. Ya. Kalau diterjemahkan harfiah bingung malah.
Dan atas orang yang mampu maka dia membayar fidyah. Bingung? Ya, maka dilihat tafsirnya itu. Dan bagi orang yang tidak mampu mengerjakan puasa, gitu, karena sebab ketidakmampuan itu lalu dia tidak berpuasa, maka dia membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Untuk setiap hari yang ditinggalkan satu orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Barang siapa menambahkan atau melakukan kebaikan, maka kebaikan itu sesuatu yang baik baginya. Wa antasumu khairul lakum. Dan jika kalian berpuasa, itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Hari-hari yang terbilang itu adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Yang sifat bulan itu alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Kedudukan Quran disebutkan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin, dan penjelasan-penjelasan minal huda wal furqan, daripada petunjuk dan al-furqan, pembeda antara al-haq dan al-batil, antara halal dan haram, antara tauhid dan syirik, antara Islam dan jahiliyah. Faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa menyaksikan bulan di antara kalian, falyasumhu, hendaklah ia berpuasa di bulan itu. Wa man kana maridan, dan barang siapa dalam kondisi sakit, au ala safarin, atau berada dalam sebuah perjalanan jauh, fa iddatun min ayyamin ukhar, lalu dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia mengganti di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan dia tidak menghendaki kesulitan. Walitukmilul iddata, dan agar kalian menyempurnakan hitungan bulan itu. Walitukabbirullah, dan agar kalian membesarkan asma Allah ala mahadakum, atas petunjuk yang telah diberikan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah. Terakhir ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku menjawab doa orang yang berdoa. Idza da'ani, jika dia benar-benar berdoa. Falyastajibu li, hendaklah dia merespon perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka memperoleh bimbingan kebenaran. Sebenarnya masih ada satu ayat itu ya, ayat 187, tapi nanti kepanjangan. Baik, kita tadabburi ya. Kita kutipkan beberapa pelajaran dari ayat-ayat puasa ini. Jadi ayat ini disebut dengan ayatus siyam, ayat yang mengupas tentang siyam, tentang puasa. Dalam bahasa Arab puasa itu bisa saum, bisa siyam. Akar katanya sama, itu soma yasumu siyaman au sauman, fahuwa shaim, orangnya shaim. Maknanya secara harfiah, saum atau siyam itu al-imsak, menahan diri. Ya, mengendalikan diri. Secara bahasa maknanya mengendalikan diri. Kalau secara istilah fikhi, mustalah fikih, atau dalam bahasa kontemporer, secara terminologi, puasa itu adalah al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi ma'an niyati. Diulangin. Izul karir. Faqat. Syauki.
Saya ulangin ya sekali ya. Al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi ma'an niyati. Dino Yahya. Tulu'il fajri Oke. Jayid. Al-imsak, menahan diri, anil mufattirat, dari berbagai hal yang bisa membatalkan. Min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar. Terbit fajar itu maji waktu subuhi, datangnya waktu subuh. Jadi azan subuh itu disebut dengan tulu'ul fajri. Ila ghurubisy syamsi, sampai terbenamnya matahari. Maksudnya waktu maghrib. Jadi menahan diri dari semua yang membatalkan, dari sejak subuh sampai maghrib. Ma'an niyati, ya, karena maksudnya puasa ibadah, sertai niat. Niatnya ibadah kepada Allah, taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi terminologi. Nah, kalau kita perhatikan dua definisi ini, bahasa maupun istilah, maka akan ketemu simpulnya. Simpul daripada puasa atau saum itu adalah mengendalikan diri. Maka hakikat daripada puasa, rahasia di balik syariat puasa itu adalah kita dilatih oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah agar punya kemampuan mengendalikan diri. Dari apa? Dari semua yang tidak diridhai Allah. Cuma dalam proses syariatnya itu kita dilatih menahan diri dari makan, dari minum, dari hubungan suami istri, dari muntah dengan sengaja, itu secara fisik ya. Kemudian secara maknawi dari ghibah, dari namimah, ya, dari fitnah, dari bicara kotor, dari berdusta dan seterusnya. Itu secara maknawi. Maka keluar dari bulan Ramadan, itu selesai kita dari bulan Ramadan, kita mendapatkan satu nilai pelajaran. Orang yang lulus dari madrasah Ramadan itu kontrol dirinya bagus. Dia mampu mengendalikan emosi, dia mampu mengendalikan syahwat, dia mampu mengendalikan mulutnya. Itu pelajarannya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang pertama tadi 183, yang dibebani untuk menjalani syariat yang seperti itu karena nilainya begitu bagus, manfaatnya begitu besar, yang disuruh, yang dibebani, yang diberi taklif itu orang beriman. Maka cara kita memandang perintah itu, kalau kita mendengar Allah berfirman, wahai orang beriman, itu pandanglah bahwa itu panggilan, di dalamnya ada isi perintah, peran perintahnya itu untuk kebaikan, kebaikan kita maksudnya. Jadi jangan dilihat sebagai sebuah beban, jangan dilihat sebagai sebuah taklif. Kalau kita lihat sebagai taklif atau beban, terasanya berat, akan terasa berat. Tapi kalau kita melihat akibat daripada pelaksanaan syariat itu adalah kebaikan yang kembali kepada diri kita, maka akan ringan sekali. Apalagi ujungnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Ujungnya itu, goalnya itu adalah takwa. Nah, ini pertama. Maka Abdullah bin Mas'ud itu mengingatkan, yang sering saya sampaikan ke antum kalau di kelas itu. Kalau kalian mendengar Allah berfirman, wahai orang yang beriman, maka pasang telinga kalian baik-baik. Simak baik-baik, jangan sampai lalai. Karena setelah kalimat itu ada kebaikan yang kalian disuruh mengerjakan, atau ada keburukan yang kalian disuruh menghindari. Kalau kita cek nanti semua ayat Quran yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu, pasti isinya itu.
Kalau nggak kebaikan, pasti keburukan. Kebaikan kita disuruh mengerjakan, keburukan kita suruh meninggalkan. Cek aja kalau tidak percaya. Itu penelitian Abdullah bin Mas'ud itu. Riset beliau. Mengamati Quran dari awal sampai akhir yang ya ayyuhalladzina amanu itu. Mesti begitu. Polanya begitu. Maka guru-guru saya itu mengatakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu nidaun habib. Itu panggilan mesra dari Allah. Dan kenapa yang dipanggil itu orang beriman? Karena tidak mungkin mengerjakan amal seberat puasa itu kalau tidak ada iman. Tidak mungkin. Orang nahan lapar dari subuh sampai maghrib itu nggak ringan, berat itu. Berat. Orang nahan haus dari subuh sampai maghrib itu tidak ringan, berat itu. Ya. Termasuk orang nahan diri dari hubungan seksual ya, dari pagi sampai sore. Terutama pengantin baru itu berat itu. Ya kalau yang belum nikah malah tidak ada masalah itu. Sudah menikah, pengantin baru itu musibah itu. Maka waktu yang paling nggak tepat menikah itu bulan Sya'ban, itu paling nggak tepat. Sya'ban, Ramadan itu nggak cocok untuk nikah itu. Nah, cocoknya Syawal. Makanya Rasulullah itu menikahi Sayyidah Aisyah itu bulan Syawal. Diboyong setelah 3 tahun itu bulan Syawal juga. Dan Syawal itu musim kawin. Ya dino ya, nanti kalau nikah bukan Syawal. Yang pertama, istri pertama umur 40. Statusnya janda. Ya, niru Rasulullah. Ya, insyaallah. Gitu ya, tapi kaya raya. Janda kaya. Atau yang umur 70 sebentar lagi meninggal. Warisannya banyak. Itu ayat pertama ya, 183. Terus antum perhatikan ayat 184 itu. Ini diksi, dalam bahasa sastra itu uslub. Quran itu memiliki cara untuk menyuguhkan makna. Salah satu cara menyuguhkan makna itu adalah memilih kata. Dalam bahasa kita itu memilih diksi. Sebenarnya puasa Ramadan itu kan berlangsung 1 bulan penuh, ya kan? 1 bulan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan syahron kamilan. Enggak. Karena kalau dibahasakan syahron kamilan 1 bulan penuh, itu yang terasa di psikologi kita itu berat. Sebulan lama. Dan secara hakikat itu ya tidak sebulan full, karena malamnya kan nggak puasa, malamnya kan makan. Maka itu melihat Quran ketika memilih kata ayyaman ma'dudat. Ayyam itu jamak yaum. Itu biasanya dipakai untuk menggambarkan siang hari, bukan malam. Kalau malam itu lail, jamaknya layali. Dengan pilihan kata itu, dengan sendirinya kita akan paham bahwa pelaksanaan puasa itu siang hari. Dan itu hanya berlangsung ma'dudat, beberapa hari yang bisa dihitung dengan jari. Bahkan kalau dosen-dosen saya dulu mengatakan puasa itu sebenarnya cuma 1 hari. 1 hari selesai, besok 1 hari lagi, besok 1 hari lagi, ya kan? Tiba-tiba 29 hari sudah besok lebaran. Selesai. Itu psikologi Quran itu. Sehingga gak terasa berat. Sama seperti kalau antum melakukan perjalanan jauh, mendaki gunung, itu jangan dilihat 3000 mdpl-nya, jangan. Itu psikologinya berat. Pokoknya melangkah aja. Selangkah, 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 lama-lama sampai puncak. Sekian ribu itu tetap berangkat dari 1 langkah. Kalau antum mengingat ujungnya yang 3000 mdpl itu, antum sudah nggak mungkin kuat, itu lemes itu dah. Di psikologi ya. Maka jangan ingat bulannya. Puasa itu cuma 1 hari ya. Itu pun cuma siang aja.
Ini maksud saya biar antum ketika baca Quran itu mencermati, mulai mencermati. Ya, mulai mentadaburi. Kenapa kok yang dipilih kata ini, tidak ini itu? Kalau pengen mutakhassis ya, fi ulumil Quran itu, pengen jadi spesialis ulumul Quran itu begitu. Tapi syaratnya harus hafal dulu. Ya, paling enggak ayat yang dikaji itu dihafal dulu. Sudah ada. Cepat sekali ya. Terus ya saya cuplikkan aja karena tadi saya mengutipkan tuh. Ya. Yang berikutnya itu faman kana minkum maridan aw ala safar itu namanya syariat rukhsah. Syariat itu dibagi dua. Ada syariat azimah, ada syariat rukhsah. Ada dalam pelajaran fikih, hukum baku berkata, kalau bulan Ramadan selama antum memenuhi syarat, antum wajib puasa. Ya. Baru boleh mengambil hukum rukhsah itu kalau antum punya udzur, punya alasan, punya halangan. Apa contohnya itu? Sakit atau menempuh perjalanan safar itu. Nah, ketika ada rukhsah, ada udzur, antum boleh ngambil rukhsah. Itu pelajaran fikihnya. Kalau tidak ada udzur, haram hukumnya ngambil rukhsah. Bahkan ada sebuah hadis, meskipun level hadisnya itu dhaif, tapi dinukil oleh Syed Sabiq di dalam kitab fikih sunnah beliau di bab puasa itu, beliau menukil satu hadis. Barang siapa membatalkan satu hari dari bulan Ramadan dengan sengaja tanpa udzur, maka mungkin dia mengqadha'nya meskipun dia puasa selama 1 tahun. Betapa berat itu akibat orang batalkan puasa itu dengan sengaja tanpa udzur. Maka jangan sekali-kali. Bahkan Imam Adz-Dzahabi itu menyebut dosa orang sengaja tidak puasa itu lebih berat daripada dosa zina. Karena meninggalkan rukun Islam itu berat pokoknya itu daripada ketika orang melakukan zina. Meskipun sama-sama dosa besar itu. Orang nggak sholat, orang nggak puasa, orang nggak mau bayar zakat, dia mampu dan sudah datang kewajibannya untuk haji, dia nggak berangkat haji, itu berat. Paham ya? Ini ayat 184. Ini karena sebentar lagi Ramadan ya, jadi agak molor dikit tidak apa-apa nanti adanya ya. 10 menit lagi ya. Baru sampai 8:30. Saya mau ngantar Syekh ke stasiun. Terus ayat 185. Antum perhatikan itu. Ayat 185 itu dalil kewajiban puasa Ramadan. Kalau ayat 183 itu dalil kewajiban puasa ijmalan secara global. Tapi ayat 185 itu dalil khusus untuk puasa Ramadan. Karena sudah disebut di situ nama bulannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sampai wa bayyinatin minal huda wal furqan itu terus Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian menyaksikan hilal Ramadan, maka wajib dia puasa di bulan itu. Baru muncul perintah di situ. Falyasumhu. Sehingga jangan salah istidlal. Kalau ditanya apa dalil kewajiban puasa Ramadan, maka ayat 185, bukan 183. Tapi kalau dalil kewajiban puasa 183. Antum perhatikan. Ada nggak nama bulan yang disebut secara definitif dalam Al-Quran selain Ramadan? Tidak ada. Hatta bulan-bulan haram, Asyhurul Hurum, itu nggak disebut secara definitif. Hanya Ramadan yang disebut namanya secara definitif. Dimunculkan di dalam ayat ini. Syahrul Ramadan.
disebut. Kalau bulan-bulan haram itu cuma disebut dengan isyarat. Kata Allah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Enggak disebutkan namanya. Cuma disebutkan arba'atun hurum. Ada di antara 12 bulan itu 4 bulan haram. Namanya enggak disebut. Itu surat apa, Mas? At-Taubah. Ayat berapa? Enggak tahu. Dan ini kalau antum perhatikan, inilah yang memunculkan satu bentuk ta'zim, pensakralan, pengagungan daripada bulan Ramadan. Karena namanya disebutkan secara definitif di sini. Sehingga ketika antum membaca ayat ini, antum akan tahu makanatu syahri Ramadan. Kedudukan bulan Ramadan di mata Allah sendiri itu begitu tinggi sekali. Maka disebut namanya itu secara definitif. Pertanyaannya kenapa bulan Ramadan begitu diistimewakan? Selain karena di situ ada perintah untuk puasa. Kenapa itu? Diturunkan di dalamnya Al-Quran. Diturunkan di dalamnya Al-Quran. Malaikat yang paling istimewa, yang diamanai Allah untuk menurunkan Quran, yang kita kenal dengan nama Jibril, itu akhirnya menjadi malaikat paling istimewa karena dia mengantarkan Quran itu kepada Rasulullah. Nabi paling istimewa, baginda kita, Rasul kita itu Nabi Muhammad SAW, menjadi khairul anbiya, asyraful mursalin, itu karena nerima Quran. Bangsa Arab yang dulunya itu nomaden, tidak kenal peradaban, nyembah berhala, menggembala kambing, nggak jelas kehidupannya. Tapi ketika mereka menerima Quran, menjadi bangsa paling hebat, menjadi bangsa paling mulia, menjadi kaum yang paling dimuliakan Allah. Itu karena keberkahan Quran. Maka begitu juga dengan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi istimewa itu karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka kalau kita ingin membentuk masyarakat, membentuk lingkungan, mulainya juga dari Quran. Antum harus menjadi ahli Quran kalau ingin menjadi orang yang diistimewakan Allah. Maka sampai Rasul membahasakan ahli Quran itu adalah ahlullah wa khassatuhu. Dia keluarganya Allah dan orang-orang istimewanya Allah. Disebutnya itu ahlullah. Enggak main-main itu. Itu keluarganya Allah. Wa khassatuhu. Khassah itu orang istimewa, orang khususnya Allah. Maka ketika bertemu kembali dengan Ramadan, bertemulah kembali kita dengan semangat Quran itu. Yang kemarin-kemarin mungkin agak-agak malas, Ramadan harus semangat. Ya, yang kemarin-kemarin mungkin malamnya gak tadarusan, Ramadan harus tadarus. Tidak usah terlalu peduli dengan hiburan Pak Menteri ya. Kenceng kayak speakernya di polke gak masalah. Itu syiar kita ada. Nanti di polke speakernya, tambahi kalau perlu. Biar rame. Itu keistimewaan. Ayat 185. Terakhir ya, 186. 186 itu sebagian ulama tafsir mengatakan kedudukan ayat itu adalah jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah. Karena dia mengupas atau membawakan tema yang tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya dan setelahnya. Ayat sebelumnya dan setelahnya itu tentang puasa, dia tentang doa. Maka disebut jumlah mu'taridah. Dalam bahasa kita itu kalimat sisipan. Kalimat yang tidak ada hubungan dengan tema sebelum dan setelahnya. Sebagian ulama bahkan mengatakan itu ayat yang membawa tema yang baru. Gak ada hubungannya sama sekali dengan pembicaraan sebelum dan setelahnya itu. Tapi guru saya Dr. Azami, ketika ngaji kitab ini saya masih ingat betul itu. Kecermatan memahami tafsir itu penting. Tidak mungkin ada ayat bersebelahan kok nggak ada hubungannya, itu kata beliau.
Pasti ada munasabatnya itu. Ada hubungan dan korelasinya. Kata beliau kalau direnungkan betul, justru ayat 186 ini sangat kuat hubungannya dengan ayat puasa. Coba antum perhatikan. Kalimatnya itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sungguh aku dekat. Kapan orang merasakan kedekatan spiritual yang sedekat-dekatnya kepada Allah selain saat sholat, ya saat puasa itu. Ya saat puasa itu dia paling dekat dengan Allah secara spiritual. Makanya ketika pasukan Islam itu diperintahkan untuk perang pertama kalinya pas puasa. Karena mereka paling dekat dengan Allah. Yang paling dekat dengan Allah itu pasti dimenangkan. Saya pernah membaca satu tulisan. Kalau ingin menang di alam di pertempuran di dunia nyata, itu orang harus memenangkan dulu pertempuran di alam jiwa. Kalau dia teringat akhirat, itu tidak lagi memperhatikan dunia, tidak akan ada takutnya pada kematian. Ya, orang ketika puasa itu begitu jiwanya itu. Surga sudah terbayang, kelihatan sudah secara batin, karena dia sudah dilatih dengan puasa itu. Nah, kemarin saya ceritakan kan Muhammad Al-Fatih itu ketika mimpin pasukan untuk menaklukkan Konstantin itu, meskipun bukan di bulan Ramadan, dia nyuruh pasukannya itu tirakatan dengan puasa dulu. Didahului perangnya itu dengan puasa, dengan tirakatan. Baru kemudian beliau memimpin perang. Siangnya puasa, malamnya suruh tahajud sebelum memimpin perang itu. Maka saya salut sama santri-santri yang rajin puasa. Kecuali 2 pekan ini tidak boleh puasa karena daurah, nanti lemes. Nah, setelah itu puasa lagi. Ya, yang kemarin sudah mulai Daud, ya teruskan daunnya. Yang kedua, itu perhatikan. Antum lihat ya ayat itu ya. Saya sering menjelaskan, gak akan bosan mengulang itu. Al-Quran itu kan sering menggunakan kata wa idza sa'alaka atau yas'alunaka itu. Itu ada berapa tempat itu ya. Yas'alunaka 'anil anfal. Gitu? Yas'alunaka 'anil ruh. Yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka 'anil mahid. Yas'alunaka 'anil yatama. Seterusnya, banyak sekali itu. Dan kalau antum cermati, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ini, tentang itu, macam-macam itu. Selalu kalimat setelahnya itu kul, katakanlah. Selalu, kecuali ayat ini. Kecuali ini satu-satunya ayat yang ada kata sa'alaka tetapi tidak ada kul di situ. Langsung fa inni qarib. Saya kutipkan, saya dulu ngaji di kelas dengan beberapa dosen termasuk Syekh Dues. Beliau ketika menjelaskan ayat ini beliau katakan gini. Kenapa ketika Al-Qur'an itu menggunakan kata yas'alunaka itu kemudian jawabannya kul, katakanlah wahai Muhammad. Itu karena Allah ingin menyerahkan penjelasan itu kepada Rasulnya tentang khamr, tentang anfal, tentang ruh. Jelaskan Muhammad. Mereka bertanya kepadamu tentang anfal, katakanlah anfal itu milik Allah dan Rasulnya. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh itu urusan Tuhanku. Katakan. Diwakilkan penjelasannya kepada Rasul. Tapi ketika ada hamba Allah bertanya tentang dirinya, tentang Allah, Allah tidak mewakilkan penjelasan kepada Rasulnya. Dia sendiri yang menjawab, fa inni qarib. Itu artinya apa? Hampir tidak ada hijab antara kita itu dengan Allah sebenarnya. Dia nggak mau ada perantara antara kita dengan dia. Sampai Rasulnya itu tidak diperbolehkan mewakili untuk menjelaskan itu. Nggak diperbolehkan. Dia sendiri mengatakan, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Terus dia menyuruh kita untuk meminta, untuk berdoa, untuk mengajukan proposal. Itu di sini. Ujibu da'wata da'i idza.
Maka jangan sampai ada perantara kita dengan Allah kalau kita sedang berdoa kecuali perantara yang disyariatkan. Tidak perlu pakai perantara-perantaraan itu. Langsung mintalah sama Allah. Dan jangan kemudian merasa siapalah saya ini meminta sendiri. Bagaimana mungkin kita akan diterima doanya? Enggak. Justru Allah itu ingin kita minta sendiri. Paham? Jelas ya? Itu kalimat wa idza sa'alaka. Maka ketika Ramadan, ketika puasa itu aku disuruh banyak berdoa. Itu korelasinya. Itu munasabah. Lis-shaimi da'watun. Orang yang puasa itu diberikan Allah kesempatan berdoa dan doanya tidak mungkin ditolak. Sejak pagi sampai sore itu. Maka digunakan. Doa terbaik santri itu minta agar ilmunya barokah, ilmunya bermanfaat, orang tuanya diberikan kesehatan, ya, guru-gurunya diberikan kesabaran, biar sabar didik murid-murid, ya kan. Baik, saya kira begitu. Jazakumullah khairan. Kita tutup kajian kita dengan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat kafaratul majlis. InsyaAllah kita bertemu kembali ba'da Syawal dan mohon doa dari jamaah. InsyaAllah Rabu dini hari nanti kami mendampingi jamaah berangkat ke Tanah Suci. Mohon doanya mudah-mudahan mendapatkan umroh yang makbulah, yang mabrurah, dan mudah-mudahan jamaah semua bisa ziarah ke Tanah Suci, ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.